Halo guys, selamat datang di channel Smart Biru TV, Smart and Kreatif. Kenalin, nama aku Silvi dan aku adalah seorang penulis. Kali ini aku mau bagi-bagi tips dan trik cara menulis puisi bagi seorang pemula ala aku. Jadi sebelum aku kasih tahu tips dan trik cara membuat puisi untuk pemula ala aku mau kasih tahu dulu nih tentang definisi dari puisi. Jadi puisi itu adalah sebuah karya sastra yang gaya bahasanya terikat oleh rima dan irama. Ada 3 aspek penting yang ada di dalam puisi, yaitu aspek imajinatif, yang kedua ada aspek intelektual, yang terakhir adalah aspek emosional. Dan biasanya puisi ini berisikan tanggapan-tanggapan atau pemikiran-pemikiran dari si penulis. Langsung saja yuk kita mulai untuk membuat puisi bagi para pemula. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan tema. Tapi biasanya para pemula kesulitan untuk mencari tema yang tepat. Karena itu aku saranin kalian untuk mencari inspirasi-inspirasi. Inspirasi itu bisa datang dari siapa saja dan di mana saja. Kalian pertama bisa mencari buku-buku atau mungkin puisi-puisi dari orang lain. Yang kedua, kalian bisa mendengarkan musik. Dan yang ketiga yang paling sering aku lakukan adalah mengamati dan melihat di sekeliling aku. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai sebuah tema dari puisi. Nah, untuk kali ini aku mau buat puisi yang temanya adalah nasionalis. Setelah kita tahu tema apa yang ingin kita buat, langkah selanjutnya adalah menentukan kerangka-kerangka dari puisi. Misalnya nih ya, aku ingin membuat 3 paragraf dari puisi yang bertema nasionalis. Di paragraf pertama, aku ingin membuat dengan tema kemerdekaan Indonesia. Nah, di paragraf kedua, aku ingin membuat dengan tema kebinekaan atau perbedaan-perbedaan apa saja yang ada di Indonesia. Dan untuk paragraf yang ketiga, aku ingin membuat dengan tema persatuan Indonesia. Setelah menentukan kerangka-kerangka puisi yang ingin kita buat, langkah selanjutnya adalah gaya bahasa. Aku ada beberapa tips dan trik cara untuk membuat gaya puisi kalian terlihat lebih indah. Yang pertama adalah tentang penentuan rima dan irama. Di rima dan irama ini, rima yang sering digunakan adalah a atau rima ab. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam gaya bahasa adalah majas. Majas ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah majas metafora atau majas yang mendeskripsikan orang sebagai sebuah benda. Contohnya saja adalah, aku adalah sebuah ombak yang memperhatikanmu dalam diam. Yang kedua ada majas simile atau majas perbandingan. Biasanya majas ini menggunakan kata bagaikan, seperti, dan lain sebagainya. Contohnya saja adalah bagaikan langit di atas langit atau bagaikan bintang di malam gelap. Seperti itu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah majas personifikasi. Nah, majas ini biasanya mengibaratkan benda dengan sifat manusia. Seperti contohnya adalah cangkir yang menangis, seperti itu. Dan yang terakhir di gaya bahasa puisi yang paling penting adalah penggunaan diksi atau kosakata. Jangan kalian gunakan kosakata atau diksi-diksi yang biasa digunakan di sehari-hari. Biasanya aku mencari referensi atau diksi-diksi yang sangat jarang digunakan sehari-hari itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau di Thesaurus. Lagi tips dari aku yang paling penting adalah jangan mengulangi atau menggunakan pemakaian kata yang sama. Nah, yang terakhir setelah kita menentukan gaya bahasa di sebuah puisi adalah penentuan dari judul. Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan dari isi puisi, lalu kita tentukan judul yang tepat untuk puisi tersebut. Kali ini judul untuk puisiku adalah Anyaman Kebinekaan. Nah, setelah kita menentukan judul untuk puisi kita, langkah terakhir adalah membacakan puisi tersebut kepada orang lain dan meminta orang lain untuk memberikan feedback atau tanggapan terkait dengan puisi kita. Dan langkah terakhir adalah melakukan revisi. Nah, setelah penjelasan aku tadi, langsung saja kita mulai untuk proses pembuatan puisinya.
selesai buat puisinya. Sekarang aku mau bacain puisi aku. Anyaman kebinekaan. Detak dan detik bersambungan membawa kita pada sebuah kemerdekaan. 76 tahun sudah kita bernafas dalam rajut keberagaman. Beda agama, ras, suku, bahasa dan budaya tak lantas buat kami bersengketa. Aral teratasi, sekat terlepaskan. Kita terbungkus toleransi dalam satu wadah, NKRI. Sabang sampai Merauke, Minang sampai Pulau Rote. Bhinneka Tunggal Ika terpatri dalam tiap minda manusia. Kami saling menyelaraskan denyut nadi, mengabdi kepada negeri, mengibarkan sang dwi warna merah putih di langit pertiwi. Dengan seluruh hati, kita Indonesia sampai mati. Nah, demikian pembacaan puisi dari aku. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jika ada pertanyaan, boleh banget kalian ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Semar Biru TV. Smart and Kreatif. Terima kasih, sampai jumpa!